Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah engkau mengatakan li syai'in bagi sesuatu, terhadap sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, ini fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan yang demikian itu esok hari, illa ayyasha Allah, melainkan Allah menghendakinya. Oke, silahkan. Siapa lagi? Tah, ya. Ya. Ya, wasa'alahu, dan menanyakan kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penduduk Makkah, tentang kisahnya Ashabul Kahfi, ya. Itu asbabun nuzulnya. Kemarin sedikit saya singgung bahwa berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, khususnya ketuanya yang bernama Nadar bin Haris dan Uqbah bin Mu'aid, yang mengutus orang ke Madinah, ke orang-orang ahlul kitab, untuk menanyakan tentang Muhammad, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana, betul nggak dia nabi atau tidak. Akhirnya orang-orang ahlul kitab itu, karena mereka punya pengetahuan tentang namanya nabi, artinya dianggap sebagai orang berilmu pada saat itu, ya, mereka sampaikanlah bahwa ciri nabi itu begini-begini, dan yang dia berikan satu ujian, ya, semacam ujian, artinya tes, apakah dia benar atau nabi atau tidak. Nah, dengan menyebutkan yaitu kemarin tentang ruh, kemudian tentang kisahnya Ashabul Kahfi dan kisahnya Sultan Iskandar Dzulkarnain. Jadi kata orang Yahudi tersebut, ahlul kitab tersebut, tanya dia, kalau dia jawab semua berarti dia bukan nabi, kalau dia tidak jawab semua dia juga bukan nabi, kalau dia jawab satu saja, dua tidak dia jawab, bukan nabi, nanti dia nabi kalau satu dia tidak jawab, dua dia jawab. Yang satu yang tidak dijawab itu adalah tentang roh itu. Nah, itu asal mulanya yang dimaksud di sini. Wayas'aluhum, mana tadi? Wasa'alahu ahlu Makkah, ya, menanya dia penduduk Makkah an khabiri ahlil kahfi, tentang berita ahlul kahfi ini. Faqala, ya. Waqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata, ukhbirukum, aku akan memberitakan kepada kalian bihi, tentangnya ghadan, besok hari. Kata Rasulullah, ya, nanti besok baru kembali. Nah, jadi dia tidak langsung jawab pada saat itu karena tidak ada bayangan tentang kisah Ashabul Kahfi. Tidak langsung turun pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Sekalian besok saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus walam yakul insyaallah, dan dia tidak mengatakan insyaallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tok saja tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenarannya. Artinya betul-betul nggak besok terjadi, tidak disandarkan kepada Allah dalam artian jika Allah menghendaki. Jadi insyaallah itu penting, ya. Oke. Nah, terus, nah, panazala, maka turunlah ayat ini. Nah, ini asbabun nuzulnya ayat ini atau surah ini, illa ayatnya mana? Panazala, ya, kemudian turunlah ayat wala taqulanna, maka janganlah engkau mengatakan wahai Muhammad. Jadi penegasannya kepada dengan menggunakan nun taukid, artinya jangan ambil berat itu. Bahkan ada yang mengatakan wajib.
Wajib kita kalau ada sesuatu mau dijanjikan, katakan insya Allah. Bahkan hatta tidak ada niat pun untuk melakukan sesuatu itu, tetap kita dituntut untuk mengucapkan insya Allah. Besok ke sana nah, ya insya Allah. Walaupun dalam hati kita tidak mau lapor, tetap insya Allah. Ini penegasannya, coba menggunakan nun taukid. Jangan coba-coba, itu maksudnya. Wala taqulanna, jangan coba-coba mengatakan li syai'in terhadap sesuatu, artinya li ajli syai'in, dikarenakan sesuatu, ini fa'ilun dzalika ghadan, saya akan lakukan itu esok hari, saya akan lakukan. Nah, itu menjanjikan itu. Jadi tidak ada ini fa'ilun dzalika ghadan insya Allah, tidak ada insya Allahnya yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bima ya yastaqbalu, bisa juga yastaqbalu. Bima yastaqbilu minaz zaman, pada apa yang akan datang, minaz zaman, daripada waktu yang akan dilakukan kelak. Sebentar juga, sebentar saya ke sana, insya Allah. Besok, insya Allah juga. Seterusnya, insya Allah, tetap harus ada insya Allah itu. Ya, ini dia. Illa, melainkan ayyasha Allah, ya Allah menghendakinya. Ya. Bimasyiatillah, ya. Artinya illa, melainkan multabisan, dalam keadaan membaur, mencampuri terhadap apa yang kita akan lakukan, bimasyiatillah, akan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilibatkan Allah di situ jika Allah menghendaki. Kesannya juga apa ya? Kayak apa ya? Kayak tawakalnya itu rendah ya kalau kita tidak ucapkan insya Allah. Kayak terlalu membanggakan di diri, kan indikasinya seperti itu. Kayak tidak ada, melupakan Allah di situ. Padahal segala sesuatu yang akan terjadi itu atas izin Allah. Jadi tetap insya Allah jika Allah menghendaki. Dan selalunya kalau kita ucapkan insya Allah pada sesuatu yang akan kita lakukan, itu pasti yang kita lakukan itu pasti berjalan dengan lancar. Berbeda, kata para ulama, kalau kita tidak sandarkan masyiatullah terhadap segala kegiatan kita yang akan kita lakukan. Itu kalaupun kita bisa melakukannya, tapi tidak seperti dengan kegiatan atau perlakuan yang ada kata insya Allah. Hasilnya tidak sama, itu kata para ulama. Ini yang penting mengucapkan insya Allah. Zikir itu sebenarnya insya Allah. Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, dan lain itu semua, itu libatkan semua dalam aktivitas kita. Multabisan bimasyiatillah. Nah, di sini bi'an taqula insya Allah, sekiranya engkau katakan wahai Muhammad insya Allah, ini fa'ilun dzalika ghadan insya Allah. Nah, bahkan kalau boleh dikata saking pentingnya insya Allah ini, Nabiullah Sulaiman bin Daud pernah mengatakan begini di dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah itu riwayatnya. Inni la'atufanna lailata ala mi'ati mur'atin, kata Nabiullah Sulaiman, aku akan tawaf malam ini, sebentar malam maksudnya, aku akan tawaf malam ini terhadap 100 perempuan. Istrinya, ya, Nabi terdahulu kan ratusan dia istrinya. Campur mie dengan selirnya, dengan budak-budaknya lain sebagainya. Jadi dia mau bahasanya paham itu, tawaf itu maksudnya ya berkeliling ya, maksudnya ya najima semua itu dalam satu malam sebanyak 100 itu istri-istrinya. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 99, ada juga yang mengatakan 90, ada yang juga mengatakan 60 satu malam itu. Kalau kita satu malam hilang piring-piring lutut itu 5 orang saja, apalagi 100. Tapi umat terdahulu enggak ya. Umat terdahulu orangnya itu kuat. Oke. Aku akan tawaf malam ini kepada 100 wanita, dan itu semua akan melahirkan anak yang kelak akan menjadi fursanun fi sabilillah. Semuanya nanti itu kata Nabiullah Sulaiman akan melahirkan hamil, maksudnya anak yang dilahirkan itu rata-rata orang-orang yang kuat. Fursan itu kalau mau diartikan secara harfiah pasukan berkuda. Artinya orangnya gagah perkasa, pergi ke medan perang berjihad, laki-laki semua. Itu tujuannya untuk menjima istrinya dalam satu malam. Tujuannya agar supaya melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi pasukannya dia sendiri, anak-anaknya sendiri sebanyak 100 orang. Kata sahibuhu pada saat itu, temannya mengatakan, kul insya Allah, katakan insya Allah. Tapi dia tidak katakan Nabiullah Sulaiman. Nah, apa yang terjadi?
ternyata dari 100 wanita itu tidak ada yang hamil. Tidak ada yang hamil kecuali hanya 1 orang dalam riwayatnya. Itu pun dalam riwayat itu dikatakan nisful bulan. Yang 1 orang yang melahirkan itu adalah yang setengah laki-laki. Ya, anaknya keluar setengah laki-laki. Apa enggak yang lembek-lembek itu maksudnya setengah laki-laki. Jadi, nah ini salah satu apa ya? Teguran ya bahasa kasarnya kepada beliau karena tidak mengucapkan insya Allah itu. Nah, begitu saking pentingnya itu ya. Kalau mau kita berbicara secara apa ya? Secara hukum. Kita berbicara secara hukum. Kalau itu kita kategorikan ya, tidak hamilnya itu kita kategorikan sebagai iqab, siksaan. Kalau kita kategorikan sebagai satu siksaan kepada beliau, berarti itu menandakan bahwa mengucapkan insya Allah itu hukumnya wajib. Karena Allah tidak akan memberikan satu iqab kepada sesuatu yang tidak wajib. Karena tinggal satunya berarti salah, akhirnya diberikan iqab. Nah itu kalau kita mau kategorikan seperti itu. Jadi memang mengucapkan insya Allah itu penting. Lebih bagus kalau diucapkan, kalau maupun di dalam hati tidak jadi masalah. Tapi lebih bagus ucapkan. Saya ke rumahku besok nah. Ya insya Allah diucapkan. Atau ya bagaimana tapi dalam hati insya Allah misalnya. Tidak masalah. Tapi lebih bagus diucapkan. Perbanyak saja. Jadi jangan salahkan orang yang sedikit-sedikit mengucapkan insya Allah ya. Karena itu adalah bagian daripada zikir. Karena kawan-kawan di sini biasa kadang ada begitu. Khususnya sebagian orang-orang. Biasa kan kalau mau panggil makan biasa. Insya Allah suruh makan. Bukan panggil makan tapi dia membahasakan bahasa insya Allah. Nah itu juga insya Allah itu tidak perlu disalahkan. Nah, ini lain-lain juga caranya memanggil orang makan dan lain sebagainya. Tidak, memang kita hidup ini masih adillah, segala sesuatu itu tergantung kemauan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah ini dia wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Oke. Ya. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu wahai Muhammad. Ai masyiatahu artinya ya keinginan Tuhanmu. Dengan cara apa? Mu'allaqan biha, ya, dengan ditaklik kepadanya, kepada masyi Allah. Digantung itu yang mau kita lakukan kepada masyiatillah. Itu adalah bentuk ingatnya kita kepada Tuhan, itu maksudnya. Idza nasita, apabila engkau lupa at-ta'liqa, menggantungkan pihak terhadapnya, terhadap masyiatullah itu. Ikul insyaallah. Oke. Qauli wa yakunu dzikruha, dan adalah penyebutannya insyaallah itu ba'da nisyani, setelah kita lupa. Misalnya kalau memang kita lupa mengucapkan insyaallah, kadzikriha ma'al qauli, seperti menyebutkannya ma'al qauli ketika kita mengatakan untuk melakukan atau menjanjikan sesuatu sama ji. Jadi tidak lain ji, misalnya kita mau mengatakan ketika diajak oleh teman kita bilang ya besok insya Allah saya ke rumah, tapi kita tidak mengucapkan insya Allah pada saat itu. Nanti baru kita ingat, nah ucapkan kata insya Allah itu sebagaimana kita, artinya nggak dirubah gitu bahasanya, tetap insya. Nanti misalnya jalan-jalan baru kita ingat, langsung spontan, tidak masalah, spontan saya langsung insya Allah. Biar teman kajian ini apa ini langsung insya Allah. Padahal itu karena kita ingat tadi, kita lupa tadi, tidak masalah. Itu maksudnya kadzikriha ma'al, seperti disebutkan ketika kita mengucapkan perkataan atau janji yang kita lontarkan kepada kawan misalnya. Oke. Nah masanya Anda ada di sini. Oke, ada qala al-Hasan terus. Oh, qala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri wa ghairuhu, dan selain daripada beliau rahimahullah, madama fil majlis, selama masih berada di majlis. Jadi versi beliau maksudnya kalau dilupai bubar maki di majelis ya, walaupun mungkin tidak diucapkan tidak masalah, kurang lebihlah seperti itu, atau tidak sama dengan seperti yang diucapkan ketika kita berbicara atau menjanjikan sesuatu kepada orang itu. Jadi versi beliau tidak masalah ya, karena di sini selama masih di majelis itu. Tapi kalau bubar misalnya tempat lain maki, nah baru diingatnya. Jadi walaupun tidak disebutkan tidak jadi masalah. Jadi ada khilafiyah sebenarnya di kalangan para ulama. Pembahasan lebih jauh itu banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lamanya bagaimana kita dituntut untuk mengucapkan insya Allah kalau kita lupa. Lamanya itu ada yang mengatakan 1 hari. Ada yang mengatakan ini tadi, ini majelis ini paling rendah ya selama masih di majelis. Ada yang mengatakan 1 hari,
ada yang mengatakan usbu, ada yang mengatakan 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang bahkan mengatakan selamanya, sampai kapanpun. Suatu puluhan tahun masih hidup baru diingat yang kemarin kita tidak mengucapkan insyaallah, ucapkan. Ada yang seperti itu di dalam kitab Futuhatul Makkiyah disebutkan. Oke. Terus waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, asa ayyahdiyani rabbi, ya semoga saja ayyahdiyani memberikanku petunjuk Tuhanku li aqraba min hadza, kepada yang lebih dekat daripada ini. Daripada ini maksudnya apa? Min khabri ahlil kahfi, daripada ceritanya ahlul kahfi, ceritanya atau kisahnya. Jadi Allah pada saat itu kan tidak datang Jibril ya pada saat itu. Jadi ketika dia mengatakan nanti besok saya beritahu ya, besok saja baru kembali. Nah pada saat itu disuruh Allah disuruh Rasulullah oleh Allah, asa ayah, dikatakan Muhammad, semoga saja Allah berikan aku hidayah, petunjuk atau pengetahuanlah tentang beritanya Ashabul Kahfi li akroba, dalam waktu yang dekat. Itu maksudnya, jangan lama-lama ya, besok atau besok lusa, itu maksudnya. Itu katakan seperti itu. Kul okay. Min khabri ahlil kahfi fid dilalati ala nubuwati, sebagai dalil atas kenabianku ya, karena memang itu ciri nabi. Okay. Terus ya suatu ya hidayatan, suatu petunjuk, hidayatan atau suatu hidayah. Semoga Allah memberikanku suatu petunjuk kepada waktu yang lebih dekat, rosada ya, sebagai bentuk hidayah, petunjuk. Nah, waqad fa'alallahu dzalika, dan sungguh Allah telah melakukan itu. Artinya betul-betul memberikan apa yang dia inginkan ya, sesuai yang disuruh untuk mengucapkan, yaitu ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadzal. Semoga Allah memberitahu cepat ini kepada saya kisahnya Ashabul Kahfi. Ya Allah lakukan itu, tetapi setelah berapa hari? Ya, tapi masalahnya ya, tapi kan itu termasuk aqraba min hadzal juga, itu enggak sampai 1 tahun, enggak sampai satu bulan. Jelasnya tidak lama kemudian, ya, maksudnya tidak lama kemudian ini kapan? Nanti 15 hari dalam riwayatnya ya, barulah turun malaikat Jibril. Nah itu maksudnya qad fa'alallahu dzalika, Allah lakukan itu. Oke, jadi memang setiap kita ucapkan insyaallah pasti Allah juga akan kabulkan. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.